Ya, yang kedua kita ingin membuat peta slope. Pertama sudah saya buka lagi ArcGIS-nya, lalu kita masukkan input data Demnas yang udah kita gabung tadi ya. Nah, ini dia. Kalau sudah masuk, lalu kita cek propertiesnya, lalu kita lihat apakah koordinatnya sudah ada atau belum. Nah, ini koordinatnya masih WGS 1984, maka kita harus menggantinya menjadi daerah yang benarnya dengan cara tekan Arch Toolbox, lalu kita pilih data manajemen tools, lalu kita ambil raster, projection transformation, lalu raster, lalu project raster. Nah, setelah itu kita drag ekstraktifnya ke sini, ke input raster. Nah, jika sudah tampil seperti ini, kita output koordinatnya ke daerah sesuai kotak Pekanbaru. Kita pilih UTM, lalu kita pilih WGS. Karena letaknya Pekanbaru itu di bagian peta north-nya ya, kita pilih north term, lalu kita pilih di 47 north, karena Pekanbaru terletak di zone 47 north ya. Lalu oke. Setelah itu kita oke. Tunggu, sedang berproses. Sambil menunggu ini selesai. Nah, ini sudah selesai. Seperti ini. Lihat propertiesnya, lalu nah ini dia. Koordinat sistemnya sudah diubah. Lalu kita bisa melakukan lanjutan cara membuat peta slope-nya. Sebelumnya kita hapus dulu yang bagian ekstraknya biar tidak menyempit, remove aja. Setelah itu untuk membuat slope-nya itu kita buka Arch Toolbox. Lalu kita ambil 3D Analysis Tools, lalu kita ambil Raster Surface, lalu Slope. Lalu ada tampilan seperti ini, slope, lalu kita drag ekstraktifnya ke sini, lalu kita pilih output measure-nya jadi percent rise, lalu kita tekan OK. Sedang berproses ya. Nah, jadi seperti ini sudah keluar layers untuk slope-nya. Lalu kita lakukan classify dulu. Pilih classify pada spasial
analisis tools, class request, lalu reclassify, lalu kita ambil input rasternya, ini slot ekstranya ke sini, lalu kita ambil classify-nya, baru classesnya kita kasih 5. Lalu untuk persen klasifikasi kemiringan atau slope itu antara untuk tipe pertama kelas 1-nya itu 0 sampai 85%. Yang kedua itu 8 sampai 15, lalu ini 15 sampai 25, lalu ini 25 sampai 45, dan 45 ini lebih dari 91. Jadi kita oke saja. Nah, setelah itu kita ubah. Lalu kita oke saja. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini sudah jadi. Setelah itu ini data masih bentuk raster, maka kita akan mengubah menjadi data vektor. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita buka Art Toolbox. Caranya yaitu adalah kita mengambil conversion tools, lalu from data, from raster ya, from raster, lalu pilih raster to polygon. Setelah itu kita drag yang data request-nya ke sini, request slope-nya, lalu kita sesuaikanlah simply polygons yang kita checklist, lalu itu klik OK. Tunggu saja, dia sedang berproses. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan melakukan mendil solve-nya, karena mungkin ini supaya agar pada tabel atributnya tidak terlalu banyak, dan atributnya jadinya 357.617 banyak kan, maka kita ubah dissolve, jadinya kita harus dissolve dengan memilih data management tools, lalu pilih generalization, lalu dissolve, lalu kita drag rasternya. Setelah itu kita ganti namanya menjadi slope. Kita pilih tempat yang mana mau kita simpan. Kita simpan sini saja.
Kita simpan di sini saja, itu data DNAS-nya di sini. Lalu kita buat di sini slope tekan baru, lalu save. Setelah itu ini akan menjadi SAP-nya, lalu pilih grade code-nya, lalu tekan OK. Ini sedang dalam proses, kita tunggu saja. Maka sudah selesai menjadi slope-nya, sudah menjadi SHP. Lalu setelah itu kita klik kanan pada slope, lalu kita pilih open attribute tabelnya, lalu ini tabelnya, lalu kita pilih add file. Kita pilih add file, field ya, add field, lalu kita tulis untuk kemiringan, lalu kita pilih type-nya itu text, lalu OK. Setelah itu kita tambah lagi field-nya, lalu kita tulis namanya klasifikasi, lalu kita pakai type-nya itu text, lalu OK, yes, dan kita pakai lagi, kita add field lagi dengan untuk menghitung luas, dan type-nya kita gunakan yaitu double karena kita melakukan perhitungan. Setelah itu kita keluar terlebih dahulu, lalu kita klik kanan lagi. Setelah itu kita edit pictures, lalu start editing, lalu continue. Lalu kita buka lagi, kita open attribute table-nya, lalu kita isi kemiringannya. Kemiringannya itu type pertama yaitu 0 sampai 8. Sebelumnya saya rubah dulu ya. Terlebih dahulu persennya saya belum membuat persen, lalu OK, lalu kita ulang lagi. Di sini 0 sampai 8%, lalu kelas kedua yaitu 8 sampai dengan 15%. Lalu ketiga yaitu 15 sampai 25%. Setelah itu 25%. 25 sampai 45%. Setelah itu lebih dari 45%. Nah, setelah itu kita isi klasifikasinya. Klasifikasi dengan kemiringan 0 sampai 8% itu dikatakan datar ya, datar. Lalu ini landai. Ini agak curam.
curam. Curam dan sangat curam. Lalu untuk luasnya, kita menekan ini luasnya, kita klik kanan, lalu kita pilih calculate geometry. Setelah itu, ini kita propertinya area dan use ini daerahnya. Lalu kita unitsnya kita pilih hektar. Lalu oke, maka muncul luas pada daerahnya. Lalu keluar. Lalu setelah itu kita tekan editor, lalu stop editing. Lalu kita save, yes. Nah, setelah itu kita ubah warnanya, kita ambil properties, lalu kita ambil simbologi, lalu kita ambil categories, lalu kita ambil kemiringan, kita use, lalu tekan OK. Ini masih loading ya. Lalu setelah itu kita rubah dulu sedikit bagian ini. Kita ambil ini lagi, lalu apply. Nah, setelah itu kita ambil ini, lalu kita ambil properties for all symbols, lalu kita ambil outline colornya itu no color ya, lalu tekan OK. Bentuk OK. Ini masih agak loading ya, lama sedikit. Nah, beginilah bentuk peta slope-nya. Maka kita save terlebih dahulu, save as, ini dengan nama peta slope pekan baru. Oke. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pembuatan peta ketinggian.